Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di sini aku akan lanjut untuk soal dan pembahasan tentang TKD BUMN pada bagian diagram reasoning ya teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton yang pada bagian verbal logical, number sequence, word classification, teman-teman bisa cek ya di playlist aku namanya Study With Me. Di situ ada banyak soal-soal lainnya. Atau kalau teman-teman mau dibuatkan soal apa, kalian bisa request di bawah, nanti kita akan jawab bareng-bareng. Nah, sebelum mulai, di sini aku akan jelaskan dulu seperti biasa, apa sih diagram reasoning itu. Nah, pada dasarnya, pengerjaan soal diagram reasoning ini membutuhkan logika yang kuat ya teman-teman, untuk bisa mengenali pola-pola dari berbagai gambar yang ada. Jadi, pada subtes ini, teman-teman akan dihadapi soal dalam bentuk gambar, dan pertama kita akan diberikan informasi berupa pasangan gambar dengan prinsip perubahan yang ditunjukkan oleh angka 1, 2, 3, 4, atau 5. Kemudian teman-teman akan diberikan soal yang harus dikerjakan dengan prinsip yang telah ditentukan. Nah, tugas kita di sini adalah mencari jawaban yang tepat sesuai dengan prinsip yang ditentukan untuk setiap soal. Jadi untuk soal diagram reasoning ini kita harus perbanyak latihan ya teman-teman agar lebih tahu berbagai pola dalam diagram reasoning dan bisa menaklukkan setiap soal-soalnya. Oke, di sini aku akan sediakan 7 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu teman-teman menjawabnya selama 10 detik. Kalau teman-teman merasa 10 detik itu kecepatan atau sebaliknya, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng ya. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasannya. Karena di sini kita belajar bareng-bareng. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja nih teman-teman kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih banyak. Soal nomor 1. Temukan pasangan gambar dengan prinsip yang telah ditentukan. Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. Kita mulai dari gambar pola yang pertama, prinsip yang pertama. Di sini ada gambar yang berwarna hitam dan kemudian di sini ada gambar yang tidak berwarna. Jadi prinsip dari pola yang pertama ini adalah dari yang berwarna menjadi tidak berwarna. Nah, yang ditanya adalah prinsip nomor 1. Dari gambar yang pertama ini akan merubah prinsip ke gambar yang kedua. Berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? Dari gambar yang pertama ini adalah yang berwarna dan kemudian berubah menjadi pola nomor 1 menjadi tidak berwarna. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Pola 1 mengubah gambar berwarna menjadi tidak berwarna. Maka perubahan gambar yang tepat adalah yang B. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Temukan pasangan gambar dengan prinsip yang telah ditentukan. Kita mulai. Stop. Kita akan bahas teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen tahu nih untuk setiap prinsipnya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5, ini kalian bisa telaah dulu. Dari pola 1 ini apa perubahannya, pola kedua apa, pola ketiga apa. Tapi karena ini hanya latihan, jadi kita langsung aja nih teman-teman lihat di pola yang ketiga ini. Yang ditanya adalah pola ketiga. Nah, kita fokus pada pola yang ketiga yaitu yang gambar alpukat ini ya teman-teman, alpukat lah ini ya. Nah, di sini dari soal nomor 3 ini, gambar yang pertama itu tidak berwarna ya teman-teman, alias warna putih. Dan berubah menjadi berwarna, yaitu warna hitam. Berarti dari putih ke hitam. Nah, untuk soal nomor 2 ini, pada pola yang ketiga yang dibuat adalah gambar warna putih awalnya. Berarti berubah warna menjadi warna hitam. Gitu ya teman-teman. Dan polanya itu sebelah kiri ya teman-teman, menuju sebelah kiri. Yang ini kita coret, yang ini kita coret karena arahnya sebelah kanan, yang ini kita coret karena arahnya sebelah kiri, yang ini kita simpan, dan yang E kita coret karena berwarna. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman, karena pola 3 ini mengubah gambar yang semula tanpa warna menjadi berwarna. Gitu ya. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum mengerti, kalian juga bisa komen di bawah. Di sini kita belajar bareng-bareng. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Temukan pasangan gambar dengan prinsip yang telah ditentukan. Kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman. Nah, di sini yang
Soal nomor 3 yang ditanya itu adalah prinsip yang keduanya nih teman-teman. Prinsip kedua pada gambar yang kedua juga. Jadi kita cari nih pola yang pertama itu seperti apa pada prinsip yang kedua. Nah, kita fokus pada prinsip keduanya ini. Nah, prinsip kedua ini dari gambar, kita bilang lah ini gambar kecoa ya teman-teman. Kita buat ini gambar kecoa, berubah menjadi gambar kecoa yang seperti ini. Nah, berarti polanya itu adalah bersifat pencerminan ya teman-teman. Jadi ini gambar kecoa yang pertama, kemudian dicerminkan jadi gambar yang seperti ini. Berarti ini kita cerminkan ya teman-teman, pencerminan kebalikan dari yang kedua ini, gitu ya teman-teman. Nah, biar nggak bingung, ini kita eliminasi aja yang tidak berkepentingan. Yang B kita eliminasi karena tidak berwarna, yang D juga kita eliminasi karena tidak berwarna. Nah, sekarang kita fokus ke A, C, dan E. Ada gambar segi 4, ada gambar lingkaran, dan ada gambar segitiga. Nah, kalau misalnya kita cerminkan secara terbalik nih teman-teman, jadi polanya itu membentuk gambar A ya teman-teman. Jadi segitiga yang ini, yang di bawah ini berada di atas kalau dicerminkan. Nah, gambarnya itu sama seperti yang A. Sedangkan yang C, ini kurang tepat, dan yang E ini juga kurang tepat. Jawabannya yang A. Gambar segitiganya jadi di atas, persegi dan lingkarannya ada di bawah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang A. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Temukan pasangan gambar dengan prinsip yang telah ditentukan. Kita mulai. Stop. Nah, ini kita bahas. Ini sama seperti yang tadi ya teman-teman. Yang dicari adalah prinsip keempat dengan bagian gambar yang kedua. Berarti kita fokus nih pada prinsip keempatnya aja. Seret, kita fokus pada gambar keempat, pola keempat. Nah, di pola keempat untuk gambar yang pertama itu ada gambar lonceng. Loncengnya ada berapa teman-teman? 1. Kemudian berubah gambar loncengnya itu menjadi 2 ya teman-teman. Berarti prinsip keempat ini adalah menambah elemen 1 ya teman-teman, atau menggandakan gambar gitu ya. Berarti di sini kita langsung udah tahu nih teman-teman. Untuk yang poin 4 ini kan ada 2 gambar. Gambar yang pertama terdiri dari segitiga, persegi, dan lingkaran. Begitu juga gambar kedua, segitiga, persegi, dan lingkaran. Berarti untuk elemen yang pertama itu udah langsung dapat kita ya teman-teman. Gambarnya itu adalah yang D. Yang D jika digandakan akan jadi prinsip nomor 4 seperti ini ya teman-teman, menambah 1 elemen. Kalau yang A kurang tepat karena dia berwarna, kalau yang B kurang tepat karena yang pertamanya itu adalah segitiga, sedangkan ini segi 4, yang C itu berwarna, yang E juga berwarna. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Temukan pasangan gambar dengan prinsip yang telah ditentukan. Kita mulai. Stop. Nah, untuk yang di sini nih, prinsipnya itu ada 2 yang dicari ya teman-teman. Prinsip yang pertama dan prinsip yang ketiga. Sebelumnya kita fokus dulu teman-teman di prinsip yang pertama. Nah, di prinsip yang pertama ini ada gambar berwarna hitam, kemudian berubah menjadi gambar berwarna putih. Berarti dari yang berwarna menjadi tidak berwarna. Begitu juga kita buat nih gambar apel. Gambar apel dari yang berwarna hitam, dari yang berwarna berubah menjadi warna putih. Ya teman-teman, berubah menjadi warna putih. Berarti sekarang di elemen yang pertama, gambar apel berwarna putih. Kita buat apel berwarna putih. Kemudian pada elemen yang ketiga ini, kita lihat nih teman-teman, dari elemen yang ketiga, dari gambar berwarna putih berubah warna menjadi warna hitam. Berarti berubah lagi nih teman-teman. Dari apel yang berwarna putih tadi, kita ubah lagi jadi apel berwarna hitam ya teman-teman. Jadi kebalikannya. Jadi pola satu ini mengubah gambar berwarna menjadi tidak berwarna. Sedangkan pola ketiga mengubah gambar yang semula tanpa warna menjadi berwarna. Berarti gambarnya itu menjadi tetap ya teman-teman, gambar apel berwarna hitam. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Temukan pasangan gambar dengan prinsip yang telah ditentukan. Kita mulai.
Stop. Kita akan bahas yang ditanya adalah prinsip nomor 1. Prinsip nomor 1 yaitu yang ini ya teman-teman. Ada gambar yang sama tetapi ada elemen yang berubah gitu ya teman-teman. Jadi kita lihat ini untuk gambar yang pertama ini itu sama ya teman-teman. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini dari yang kecil berubah menjadi bentuk yang besar. Nah, kita fokus pada elemen yang pertama ini. Berarti kita cari nih gambar yang pertama ini, kita buat gambarnya tetap. Nah, gambar yang tetap yang mana aja? Yang A tetap, yang B salah karena itu udah pencerminan, yang C tetap, yang D ini salah, dan yang E juga salah. Nah, kemudian kita cari nih gambar yang kedua. Gambar kedua tadi katanya sebelah kanan itu dari yang kecil menjadi besar ya teman-teman. Nah, berarti ini dari yang kecil menjadi gambar yang besar. Yang A kita simpan, yang B itu tadi salah. Ini salah kita coret ya. Yang C ini salah ya teman-teman, karena berhadapannya bukan hadap kanan tetapi hadap kiri. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Pola 1 mengubah gambar sebelah kanan menjadi lebih besar dan tidak mengubah gambar di sebelah kirinya. Gitu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Temukan pasangan gambar dengan prinsip yang telah ditentukan. Kita mulai. Stop. Nah, soal nomor 7 ini adalah soal khusus untuk teman-teman semuanya ya. Kalian bisa jawab di kolom komentar dan kasih tahu alasannya kenapa jawabannya yang seperti itu. Nah, di sini yang ditanya adalah prinsip yang kedua. Kalian bisa langsung samakan dengan prinsip yang kedua dengan soal. Nanti jawab di kolom komentar. Oke. Dan kalau kalian suka silahkan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video-video terbaru lainnya. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga kita semuanya sukses. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!